Materi katekese mingguan 16 Februari 2025. Gereja Bethel Tabernakel Krishalum Tulungagung. Tema Hari Raya. Tahun Yobel telah menjadi salah satu tahun perayaan bagi kekristenan. Setiap kita juga telah akrab dengan tahun Yobel, terlepas apapun anggapan dan pengertian kita tentang tahun Yobel. Ada yang menganggapnya sebagai tahun pembebasan, tahun pemulihan, dan mungkin sebagian besar orang Kristen bahkan tidak tahu sama sekali tentang tahun Yobel. Oleh sebab itu, dalam katekese ini kita akan membahas tentang tahun Yobel. Yobel dalam bahasa Ibrani disebut Yovel, yang berarti sangkakala, tapi bisa juga berarti tanduk domba. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab Imamat. Tahun Yobel adalah tahun kudus, sebuah tahun yang ditentukan oleh Tuhan sendiri bagi bangsa Israel ketika mendiami tanah perjanjian. Untuk memahami Yobel, kita harus membahas dari akarnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan telah menentukan hari Sabat untuk beristirahat, hal yang sama ditetapkan bagi tahun-tahun. Jadi ada yang namanya tahun Sabat atau juga disebut tahun Semitah. Sistemnya sama seperti hari Sabat. Tahun Semitah juga diperingati pada tahun ke-7. Jadi setiap 6 tahun bangsa Israel boleh bercocok tanam. Namun pada tahun ke-7 tidak boleh lagi orang Israel untuk menabur dan mengumpulkan hasil tanah. Setiap tahun ke-6, hasil panen akan cukup untuk hidup 3 tahun. Jadi, setiap 7 tahun sekali, bumi diberi istirahat. Apapun yang tumbuh dari tanah dan menghasilkan hasil tanah, itu adalah milik semua orang dan tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian, setiap 7 kali Semitah, itulah tahun Yobel. Jadi, setiap 7 tahun ada tahun Semitah. Kemudian setiap 7 kali Semitah, artinya setiap 49 tahun sekali, tahun ke-50 adalah Yobel. Tahun Yobel dimulai dengan sangkakala yang ditiup di seluruh penjuru tanah bangsa Israel. Karena itu, nama Yobel memiliki arti sangkakala. Penjelasan tentang Yobel adalah sebagai berikut. Ketika bangsa Israel datang dari Mesir ke Kanaan, Tuhan membagikan tanah Kanaan menurut suku-suku Israel. Jadi suku Ruben punya tanahnya sendiri, suku Yehuda punya tanahnya sendiri, dan semua suku lain punya tanah sesuai pembagiannya. Ketika bangsa Israel berdiam di Kanaan, mereka memulai hidup bernegara. Ketika bangsa Israel masuk Kanaan, Tuhan membuat mereka semua kaya raya sama rata. Semua orang punya hak atas tanah, punya ternak, punya kekayaan yang merata. Tapi seiring berjalannya kehidupan bangsa Israel, ada yang mengalami bangkrut dan jatuh miskin. Sehingga dari yang awalnya sama kaya, muncul ada kaya dan ada miskin. Kemiskinan membuat orang mulai menjual tanah mereka yang diberikan Tuhan pada mereka. Sebagaimana kehidupan bermasyarakat, tidak mungkin tidak ada jual beli tanah. Demikian juga dengan bangsa Israel. Misal ada orang suku Benyamin menjual tanahnya, maka boleh jadi yang beli adalah orang suku Naftali. Hal ini menyebabkan ada orang suku Naftali yang punya tanah di wilayah bagian orang Benyamin. Padahal Tuhan sudah membagi-bagi tanah itu sesuai suku-suku Israel. Bukan hanya soal tanah, tapi juga ada orang Israel yang akhirnya menjadi hamba bagi sesama orang sebangsanya. Padahal Tuhan membebaskan Israel dari Mesir dan menjadikan mereka orang merdeka di tanah perjanjian. Oleh karena berbagai perkara ini, Tuhan telah menetapkan tahun Yobel jauh sebelum semua itu terjadi. Jadi setiap tahun Yobel, setiap orang dari bangsa Israel yang menjadi hamba harus dibebaskan dan ditebus hutang-hutangnya.
Demikian juga tanah-tanah harus dikembalikan pada pemilik asli sebagaimana Tuhan mengatur pembagian tanah itu. Semua itu ditulis dalam Imamat pasal 25. Jadi, tahun Yobel memang adalah tahun pembebasan dan pemulihan. Yobel itu erat kaitannya dengan kedatangan Mesias, seperti nubuat Yesaya pada pasal 61. Bahwa Mesias akan diurapi dan membawa tahun rahmat. Mesias bukan hanya memulihkan hak tanah dan membebaskan yang tertawan perhambaan, tapi Mesias juga membebaskan orang dari segala penderitaan. Tuhan Yesus memenuhi nubuatan itu, sebab memang Tuhan kita adalah Mesias. Keterkaitan ini yang membuat kekristenan juga merayakan tahun Yobel. Namun perayaan Yobel Kristen berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Penggagas perayaan ini adalah Paus Bonifacius VIII pada tahun 1300. Tahun Yobel yang dirayakan gereja berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Sebagai Kristen, kita merayakan Yobel sebagai tahun rahmat. Pada tahun Yobel, gereja mengajak seluruh umat untuk mengejar rahmat sehingga bisa hidup kudus. Awalnya Yobel Kristen dirayakan setiap 100 tahun sekali. Kemudian pada tahun 1343, Paus Clemens merubahnya menjadi 50 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan Yobel Yahudi. Tapi kemudian pada tahun 1470, Paus Paulus II merubahnya lagi menjadi 25 tahun sekali. Dalam tradisi Katolik, tahun Yobel adalah tahun di mana gereja memberikan kesempatan pada umatnya untuk menerima pengampunan penuh. Hal ini untuk memaknai tahun Yobel sebagai tahun pembebasan, sehingga setiap umat mendapatkan kesempatan untuk bebas dari dosa. Kita sebagai jemaat aliran Pantekostal tidak benar-benar merayakan atau memperingati tahun Yobel. Kita percaya bahwa sejak kelahiran Tuhan Yesus di bumi, setiap tahun adalah tahun rahmat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan 1 hari istirahat setelah 6 hari berjeri lelah, 1 tahun istirahat setelah 6 tahun yang terasa berat, dan Tuhan menyediakan tahun pembebasan bagi kita. Kapan saja kita siap menerimanya. Kiranya Yobel di tahun 2025 ini, Tuhan memulihkan setiap kita untuk kembali memenuhi kehendak Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.